Tapi ini enggak. Ternyata setelah 3 bulan mengalami proses terapi, dia menjawab, kenapa kau bunuh bapakku? Karena aku sayang dengan bapakku. Loh, kenapa kau sayang dibunuh? Kasihan melihat beliau sibuk mencari harta. Kasihan sibuk beliau itu sedih setiap hari. Aku surga ayah bundaku tercinta. Dipateni begini. Coba bayangkan. Kurang apa mereka? Ya. Satu lagi yang kemarin di Medan, seorang anak perempuan usia 12 tahun menusuk 20 kali lebih ibunya. Orang melihat gara-gara anak ini kecanduan game, gara-gara ibunya meminta menghapus gamenya. Sebenarnya bukan itu, Pak. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata anak ini merasa iri dengan kakaknya. Karena mamanya selalu memuji kakaknya, banding-banding kok orang kode Mbak Yumu toh dek, Mbak Yumu pinter, kowe kok dolanan game terus, game tak HP-mu tak dol. Ini banyak mama-mama ini Pak di tempat kita. Ngomong TV-nya tak dol, HP-nya tak dol, atau didol malah sengaja terus. Antara perkataan dengan perbuatan tidak sama. Ya anak nggak percaya lagi. Ini bunda. Sampai tegel yang baru lagi kemarin, ibu dibakar sampai 3 tulang-tulangnya sama kita waris. Dan yang terbaru di Ranggen Demak, seorang anak SD umur 12 tahun bunuh diri di sekolahnya, pada sekolah Islam yang mahal, yang kaya, yang mahal. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, na'udzubillah min dzalik. Kenapa ini terjadi? Allah ternyata sudah tunjukkan melalui Quran surat Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Dan Allah telah memilih atas kalian alam sebagai contoh teladan sebelum Nabi Muhammad itu. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Ternyata Allah telah berikan contoh 4 contoh dulu. Pertama Adam. Nabi Adam ini, kakek moyang kita ini, ternyata dijadikan contoh. Pulau nanti sempat protes kalian Pak Ustadz, Pak Gusti Allah jadikan contoh Nabi Adam itu pripun? Putrane sing bareng Hawa pembunuh pertama di dunia. Kok ternyata saya ketika bertanya seperti matnya Nabi Adam, saat beliau di surga ternyata melakukan kesalahan karena diminta oleh sang istri tercinta, lalu diturunkan ke bumi. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam pernah menyalahkan istrinya? Boten Pak Yai, boten Pak Ustaz. Apakah ketika kemudian anak yang pertama membunuh adiknya, apakah bapaknya juga marah dan menyalahkan anaknya? Menyalahkan iblis yang membisikkannya? Tidak Pak Yai, boten Pak Ustaz. Itulah yang diharapkan kita oleh Allah. Ini ono kejadian sing ndak baik di rumah, di lingkungan kita, ojo sekali-kali nyalahke apa-apa. Iki gara-gara HP, iki gara-gara HP. Lah sing tuku HP iki ya sapa? Gara-gara TV, iki gara-gara TV. Lah sing tuku TV ya sapa? Iki gara-gara anake tanggaku iki, anake ketularan ngomong elek. Lah salah ora dikancani pas dolanan bareng-bareng. Lah sing salah sapa? Maka doanya Nabi Adam alaihissalam itulah yang disukai oleh Allah, yang ibu bapak amalke badhe salat biasane donga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami ingkang zalim, ya Allah kula ingkang kami ingkang zalim. Nabi Adam mewakili istrinya dan anak-anaknya. Yang zalim itu kami. Nek kula mboten dimesake ni mboten diampuni, kula rugi Gusti Allah. Maka kita diminta oleh Allah belajar dari Nabi Adam. Nek Nabi Nuh ini adalah nabi yang diuji terus sampai 400 tahun lebih, ternyata tetap istiqomah. Enggak peduli, enggak merayu Gusti Allah. Ya Allah, mbok anakku karo bojoku disadarke. Enggak. Tetap beliau istiqomah meminta anak-anaknya untuk menyembah Allah, sembahlah Allah, ubudullah. Walaupun sampai detik terakhir pun sang anak dan istri tak mau menyembah Allah. Pelajarannya nomor baik itu istiqomah
awake dhewe kudu tetep sing sae, sing apik, saderenge ngasih perkataan ke anak, pastikan kita memberi contoh perbuatan yang benar dulu. Ini dicontohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suatu hari melihat seorang anak makan berdiri, lompat kanan lompat kiri, umurnya 7 tahun. Naminipun Umar bin Abi Salamah. Yang terjadi, masya Allah, Nabi langsung memberikan tempat duduknya, duduk di sini, nak, duduk di sini. Begitu Umar duduk, barulah diajak, sebutlah nama Allah, Bismillah. Makanlah pakai tangan kanan, nah, di dunia, masuk Guinness Book of Record. Ya. Siapakah dia? Seorang anak yang hebat, bapaknya seorang psikolog terkenal, punya ilmu mendidik anak yang sempurna. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ilmunya bapaknya ini setara para ini ya, orang-orang yang punya hikmah di bangsa saat itu. Anak ini diberi nama William James Sidis. Ya. Sejak dalam perut sudah menggunakan ilmunya Hana. Ibunya sudah ngelus-ngelus matangnya. Dek, sesok dari bocah sing pinter hebat. Aslinya cukup 2 tahun, padahal bukan muslim. Ini aslinya 2 tahun. Ya. Yang menarik dahsyat sekali, William James di sini umur IQ-nya 250 tahun, 250 karena 300 poinnya. 2 kali lipatnya Albert Einstein. Umur 8 bulan mau sadar makan pakai tangan kanan pakai sendok. Umur 6 tahun menguasai 8 bahasa asing. Umur 11 tahun kuliah di Harvard jurusan matematika. Kemudian lulus umur 16 tahun cum laude. Lanjut S2 jadi dosen matematika. Kira-kira punya anaknya tadi Pak senang apa Bapak? Tapi yuk saya ajarin membaca. Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menciptakan. Yang sewu, ini dilihat dari kisah ini. Anak ini diparingi Gusti Allah itu kelebihannya matematika atau bahasa. Jujur dijawab. Matematika atau bahasa? Bahasa. Kenapa? Karena orang diajari itu mesti sok. Kerungu langsung kelingan. Kerungu kelingan. Tapi yang mengusir dia. Tapi dia nggak sadar. Putra yang umurnya wis 17 tahun. Akhirnya minggat. Begitu dia minggat pergi dari rumah dia kos di sebuah kota kecil di rumahnya di kotanya ya. Ternyata dia belajar otodidak bahasa dan masya Allah menguasai 200 bahasa dalam waktu cuma 2 tahun. Pintar apa banget? Masya Allah. Dia nggak sekolah itu, tapi dia semakin yakin dengan yang dipelajarinya. Lalu dia melihat kemungkaran di mana-mana, dia pengen memperbaiki fitrahnya manusia ternyata Pak, amar ma'ruf nahi munkar. Itu ketika dia punya ilmu, pengen dia memperbaikinya. Akhirnya dia kuliah di mana jurusannya? Di Harvard, jurusan hukum. Tapi 3 tahun dia keluar karena di kampus dia kuliah ternyata banyak ahli hukum yang merekayasa hukum dan dia keluar menjadi seorang teroris pertama di negaranya. Dia membuat bom terbesar di negaranya. Di penjara 3 tahun. Dan saya pelajari Pak, ternyata teroris-teroris seluruh dunia itu berawal dari kecewa sejak dalam rumah. Mobil kecewa, ayahnya sayang adikku, bunuh adikku. Ya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf kecewa, ayahku sayangnya sama Yusuf, maka Yusuf kubur dimasukkan ke sumur. Ternyata kecewa itu dalam bahasa Arab itu dari akar katanya adalah iblis. Jadi iblis itu tidak hanya sebagai makhluk, tapi sifat makhluk yang sangat kecewa. Sehingga manusia yang kalau dia sangat kecewa, dia akan jadi teroris itu luar biasa. Dan ini yang terjadi banyak sekali. Hati-hati di Instagram sudah ada grup namanya My Mom is My Enemy. Ibuku adalah musuhku. Dan followernya sudah ribuan. Kenapa kalau ibu dibenci oleh anak-anaknya? Karena ibunya mengambil peran ayahnya sebagai uang.
Harusnya ayah yang berkata jangan, tidak boleh, itu ayah. Tapi ibunya yang mengambil itu karena ayahnya nggak berperan. Maka di sini bapak monggo kembali ke rumah menjadi kuat menegak aturan dalam keluarga. Itu ya. Ini William James masuk Guinness Book of the Record. Dan ada sampai detik ini yang mengangkat beliau. Dia kembali jadi seorang pencuci piring, tidak berani menikah, kemudian tidak kehidupannya tertutup. Lalu dia kemudian menuliskan sebuah tulisan yang sangat berharga. Judulnya Where Are They Now? Di mana semua sekarang berada. Kemampuan tidak ada harganya, semua tidak ada harganya. Hilang kafe gak ada manfaatnya. Dan dia meninggal dunia dengan pendarahan di kepalanya karena depresi yang sangat keras. Dan Bapak Ibu yang tercinta, ternyata sang mami papinya baru menyadari kesalahannya setelah sang ibu suatu saat setelah kematian anaknya itu masuk ke kamar anaknya karena kangen rindu dan membuka di buku harian anaknya di SD ada tulisan ini, Pak. Saya adalah hasil dari percobaan ayah saya. Saya tersiksa dengan popularitas dan kehebatannya bidang matematika dan saya tidak bahagia. Ibu, saya pikir ini sudah 100 tahun yang lalu. Tapi ternyata di Bapak sekarang masih berulang. 2 kali kami menjumpai anak meninggal dunia karena obsesi orang tuanya. Ada seorang murid yang saya kenal tinggal di daerah Ngalian. Anak itu sudah bilang sama mamanya, mama aku capek gak mau les. Umurnya 3,5 tahun, lesnya sepekan 8 kali. Anak orang kaya raya, Pak. Mobilnya expired. Ketika les di tempat saya, mobilnya bagus kan. Suatu saat ternyata saya pergi, mamanya datang, belum sempat nikah. Saya dimarahi habis-habisan. Ayah tidak jadi les di tempat saya, pindah di tempat lain. 3 bulan berikutnya saya dapat kabar anak ini sakit, masuk ICU di Pavilion Garuda. Ternyata teman saya jadi guru lesnya bilang, Kak Dedi, yuk lihat jenguk deh. Misalnya bela ini jenguk. Saya jenguk ke sana. Ternyata nggak boleh masuk karena di ICU. Tapi setelah saya lihat itu, anak itu kalau bangun nyabut oksigennya sampai teriak apa? Aku benci mama, sampai meninggal dunia. Ibunya seperti orang gila, rambutnya dijambak sampai berdarah-darah. Anak tunggal orang kaya meninggal karena obsesi orang tua. Ini kesalahan fatal. Kalau kita mengacu ke konsepnya Kanjeng Nabi nggak demikian. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun beliau mendampingi Nabi. Lalu kemudian apa kesaksian beliau? Demi Allah, aku 10 tahun mendampingi Rasulullah, tak pernah Nabi mengatakan atau mengatakan kenapa engkau tidak lakukan ini, nak? Atau mengatakan kenapa engkau lakukan ini, nak? Artinya Anas tidak pernah disuruh sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak itu. Masya Allah itu dia. Dan ini membuat kami berpikir ulang, kenapa ya saya ketemu Kak Sinta Mulyadi 2 kali saya dampingi Kak Sinta Mulyadi. Kenapa anaknya nggak disekolahkan? Didinya sendiri homeschooling. Ya, anaknya Bunda Nina Warisman, anaknya Ayah Edi, anaknya beberapa teman-teman saya. Kenapa? Ternyata beliau mikir juga kalau sekolah anak-anak membuat anak jadi benci belajar, malas belajar, berarti ada yang salah dengan sekolah. Kalau seperti itu, mau saya bayar mahal sekolah anak saya, tapi anak saya benci dengan matematika, dengan sekolah. Mending saya didik sendiri, karena yang dihisap oleh Allah nanti adalah saya, bukan ustaz-ustaznya. Tapi Kak Sinto, Anda kan punya uang, Anda punya ilmu, psikologi, doktor, bidang pendidikan. Dan saya, gimana ya? Nah, kemana Kak Sinto Mulyadi? Ternyata beliau menyampaikan, kalau kau tidak bisa mendidik anakmu sendiri, ya titipkan di sekolah yang benar-benar mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Dan bayarlah yang mahal gitu. Kadang kita carinya yang murah. TPG ngajari anak ngaji, boleh bayar bayarannya yang tidak bisa. Sehingga SPP 15.000. Ngelasnya anaknya sekali ilmu akhirat, ilmu membaca tentang firman Allah,
nek ngajar kelas matematika sak jame 50.000, yo anak saya nek TPQ yo 100.000 iso sak jame. Kan gitu logikanya. Tapi kualik Pak diberi kita tercinta. Yo sewu Pak. Kula nanti kepanggil iki. Ahli parenting dari Singapura, namanya Sim Lui, orangnya kaya raya, anak gelandangan, matanya buta separuh itu, matanya buta separuh putih semua. Dia cerita ketika makan siang itu, saya itu pernah sakit, mama saya nggak bisa belikan obat, saking miskinnya kami saat itu, maka dikompres mata saya pakai es batu dan membeku berwarna putih pagi hari, aku nggak bisa melihat. Tapi aku bersumpah demi Tuhan, akan kubahagiakan ibuku karena ibuku nggak punya ilmu dalam mendidik anak, tapi dia sayang kepada aku. Kami orang kaya raya. Yang ini, kalau ini kakek nenek juga kakek nenek saya. Oh, bilang kakek nenek putih. Ini namanya Mr. Walker, Mrs. Walker, umurnya 86 tahun, 10 tahun yang lalu. Sekarang udah umurnya udah 99 lebih ya. Yang istrinya umurnya saat itu 84 tahun. Beliau berdua ini, kakek nenek ini adalah pasangan yang di Amerika itu berpanutan. Kenapa Pak? Karena beliau ini sang istri ini, kakek moyangnya, bapak aturan semua aku yang bertanggung jawab, maka aku yang buat aturan. Tapi kalau aku salah, aku ingatkan, jangan biarkan. Demikian pula engkau, kalau engkau bersama anak harus sabar. Kalau engkau marah, jangan marah, kalau aku mengingatkan. Itu yang dilakukan Bu. Sekarang anaknya 9, cucunya 36, cicitnya 13. Tidak ada yang cerai-cerai. Karena di Amerika negeri yang sangat liberal luar biasa. Dan ini di gereja-gereja Kristen di Amerika dijadikan sebagai tokoh parenting. Saya ikut 2 kali parenting beliau, bayari 23 juta Pak. Sangat umrohan saat itu. Ya Allah, ternyata saya beliaunya apa Pak? Begitu saya tanya pas makan siang, di sakunya beliau ini ada catatan kecil. Mr. Walker, izinkan saya bertanya satu hal. Dapat ilmu ini dari mana? Mendidik anak sesuai zamannya. Beliau mengambil dalam sakunya, menunjukkan ke saya. Ternyata untuk saya, didiklah anakmu bukan seperti zamanmu dalam bahasa Inggris ya. Mereka hidup di zaman yang beda dengan zamanmu. Ada kurung kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyataqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan dalam surat An-Nisa 9, Allah telah mengingatkan kita semuanya, kita diseru, tidak hanya orang muslim Pak. Orang-orang, termasuk Mr. Walker tadi, Mrs. Walker tadi, termasuk Simului tadi, orang-orang hendaklah takut kepada Allah. Andai kata sesudah wafatnya kita, matinya kita nanti, meninggalkan anak cucu yang lemah. Lemah apa? Lemah fisik. Pertama, kurang gizi sejak dalam perut, stunting. Ibu lurah gitu. Stunting, kurang asi eksklusifnya 6 bulan kurang. Ini hati-hati kalau struknya nggak dapat. Ini imunnya kurang. Nah, kenapa anak zaman dulu tuh nggak pernah diimunisasi? Kok sehat-sehat? Salah satunya karena sudah diparingi imunisasikan Gusti Allah melalui kolostrum, yaitu adalah air susu pertama yang disedot saat bayi kita menyusui ibunya. Sampai 2 tahun, ya. 6 bulan plus 1 MT-ASI sudah diberikan sampai ASI 2 tahun. Bu, di Amerika, di Swedia, di New Zealand, Finlandia wajib memberikan ASI selama 2 tahun. Padahal boten maos Al-Baqarah 233. Lawake dhewe sing aku umate karo Nabi Muhammad dikek contoh karo Gusti Allah yuswane kudu 2 tahun. Ngekei susu bayi mau 2 bulan kok mergo judine wis entek. Begitu kemudian tekad dikon ngaji, ngaji Dek sinau harus ulangan dek. Nah sapa? Nah sapi apa ilmu kok ngomong gitu. Lemah fisik yang pertama. Hati-hati gini. Maka kami setuju dengan program makan bergizi gratis. Ya Allah, ku angkusakum wa ahlikum naro. Sing mencegah keluarga menjauhkan keluarga dari siksa neraka adalah ayah. Disuruh apa? Dengan syarat pertama adalah menanamkan tauhid. Maka ini penting. Ini waktu kita habis.
Ya. Maka ayah, yang ketiga lemah kok, lemah akal. Itu dari pendidikan yang keliru. Makanya Bapak Ibu yang mulia, sekarang yuk mulai Bombong Putra ini masih diceria anakku masih di usia bapau. Siapkan anak-anak kita nanti di SD, SMP, SMA-nya yang benar-benar mengajarkan tentang konsep Islam. Nanti saya tunjukkan terakhir sesi saya. Ya Bapak Ibu, ternyata tiga hal ini, khawfu alaihim. Kalau anak kita lemah, maka nasibnya terlunta-lunta. Sakit-sakitan, miskin, bodoh. Nauzubillah. Maka tidak boten sakit jadi orang semangat boten sakit. Maka oleh Allah diberikan resep cuma dua. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan selalu mengucapkan kata yang benar ketika bersama anak. Jadi doakan anak kita, sebut nama anak kita dalam doa dan dijaharkan sunai kanjeng Nabi. Ini doa kita bocah cilik-cilik ngeten iki Pak. Diperdengarkan di bangku, ya Allah, panjenengan ya Allah, putrane kula niki Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb jadikan anak yang soleh, hafal Quran ya Allah, dan mengamalkan ilmunya menjadi manfaat ya Allah. Ini sakit dados wali kota Semarang ya Allah, ini bukan sakit dados gubernur Jawa Tengah ya boten apa-apa, ini kepepet jadi presiden RI ya boten apa-apa ya Allah. Ini sing apal ya. Pendidikan sesuai fitrah itu hanya 4 dalam Quran. Mau sekolah yang putih mawon boten apa-apa. Yang penting pertama apa? Diajarkan tauhid. Nek ngajarkan tauhid berarti kurikulum apa? Diajari maca Quran karena di situ mengajar membaca firman Allah. Tapi asmaul husna. Ojo nanti umur nanti suwite orang ngerti artinya asmaul husna, nanti sampai seorang ngerti itu seperti aroman arointo. Ya, ini juga masalah. Suatu hari ketika punya tanaman yang indah, bunga yang indah, ya jamil. Mama, oh ya jamil, ya jamil itu Allah yang maha indah. Nah, orang mau setiap hari mengaroh itu, padahal setiap kita taklim pengajian ibu-ibu biasanya asal-usul dulu deh. Tapi artinya nggak sampai ngerti. Gitu. Tapi harus bareng ngaji ya Rabbi bil Mustafa kalim maqasid